Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang saya hormati Bapak dosen dan yang saya hormati teman-teman dari prodi bahasa Inggris dan dari prodi lainnya. Perkenalkan, nama saya Merding Dorsila Atai, prodi bahasa Inggris semester 1, kampus Tiki Muhammadiyah Manokwari. Mata kuliah Pendidikan Pancasila, pengantar mata kuliah Bapak dosen Muhammad Rusli. Topik materi yang akan dibahas adalah Pancasila sebagai bentuk perjuangan Indonesia. Pancasila sebagai bentuk perjuangan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Nilai-nilai tersebut telah ada sebelum bangsa Indonesia mendirikan negara yang telah melekat dalam kehidupan sehari-hari sebagai pandangan kehidupan masyarakat. Sebagai materi Pancasila secara formal yang dilakukan melalui beberapa proses, yaitu sidang BPUPKI pertama, sidang panitia yang ke-9, terus sidang BPUPKI kedua, dan akhirnya disahkan secara yuridis. Sidang BPUPKI kedua dan akhirnya disahkan secara disahkan secara yuridis sebagai dasar filsafat negara Indonesia. Selain itu, sejarah epistemologis sekaligus sebagai pertanggungjawaban ilmiah. Pancasila selain sebagai dasar negara juga sebagai pandangan hidup bangsa, jiwa, dan kepribadian bangsa, serta sebagai perjanjian leluhur bangsa. Nilai-nilai esensial yang terkandung dalam Pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan dalam kenyataannya secara objektif telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala atau sejak zaman batu. Kemudian munculnya kerajaan-kerajaan pada abad ke-5. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia yaitu ada nilai-nilai Pancasila zaman dahulu. Bangsa Indonesia mendirikan negara. Terbentuknya Indonesia melalui proses sejarah yang cukup panjang sekali. Di situ juga yaitu ada zaman kerajaan-kerajaan. Ada zaman Kutai. Itu kerajaan Kutai adalah kerajaan yang paling tertua di Indonesia. Kerajaan Kutai kerajaan yang paling tertua di negara Indonesia. Kerajaan ini terletak di Sungai Mahakam, Kalimantan Timur pada tahun 4000 Masehi. Masyarakat Kutai membuka saman sejarah Indonesia untuk pertama kalinya menampilkan nilai-nilai sosial politik. Dan ketuhanan dalam bentuk kerajaan, kenduri, serta sedekah kepada para Brahmana. Terbuktinya tuh kayak ditemukan 7 yupa begitu di patung di kerajaan itu. 7 yupa tian batu yang memiliki arti bahwa saat itu Rasa Mula Warma mengadakan atau memberi sedekah untuk para Brahmana. Kemudian Brahmana membangun yupa itu sebagai tanda terima kasih. Dan sekarang yaitu Kerajaan Sriwijaya adalah zaman Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya berdiri pada abad ke-7 Masehi. Kerajaan ini terletak di Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan. Kemudian kerajaan ini berkembang dengan pesat karena didukung oleh
didukung oleh didukung oleh letaknya Sriwijaya yang strategis, terus runtuhnya kerajaan Funis di Indonesia, Cina, Vietnam, di Indonesia dan negara Cina, Vietnam. Majunya aktivitas pelayaran dan perdagangan antara India dan Cina. Tetapi juga kerajaan Sriwijaya memiliki armada laut yang kuat. Dan laut yang kuat, kemudian pada saat itu kerajaan dalam menjalankan sistem negaranya tidak dilepas dari nilai ketuhanan. Cita-cita tentang kesejahteraan bersama dalam suatu negara, kerajaan Sriwijaya itu berbunyi Marfual dan Vanua. Sriwijaya. Sidahyatra Subhiksa, yang artinya cita-cita negara yang adil dan makmur. Ada juga kerajaan sebelum Majapahit, yaitu ada kerajaan Kalinga, terus ada kerajaan apa lagi ya? Tidak ada kerajaan lagi selain kerajaan Kalinga. Ada kerajaan Kalinga, itu sebuah wihana untuk pendeta Buddha mendirikan di Jawa Tengah bersama dengan dinasti Syailendra itu. Kerajaan-kerajaan tersebut ialah dibangunnya itu yang Candi Borobudur kayaknya, dan Candi Prambanan kayaknya itu yang dibalik. Itu adalah yang berikutnya lagi kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit itu yang paling tertua atau terkenal di negara Indonesia. Itu yang paling tertua. Pada tahun 1923 berdirinya Majapahit Kerajaan. Majapahit di bawah pemerintahan Raja Hayam Wuruk dengan Majapahit Gajah Mada yang dibantu oleh Laksamana Nala. Kekuasaan Majapahit masa jayanya itu membentang dari Semenanjung, Melayu sampai Irian Barat, melalui Kalimantan Utara. Itu dari Kalimantan Utara sampai Irian Barat. Dan di mana Irian Barat? Masa jayanya membentang dari Semenanjung, Melayu sampai Irian Barat, melalui Kalimantan Utara. Istilahnya Pancasila dengan makna persatuan nasional, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrua, artinya walaupun berbeda namun satu jua. Walaupun berbeda namun satu jua, begitu. Dan itu ada kerajaan ada zaman penjajahan juga ada, terus kebangkitan nasional, dan zaman penjajahan Jepang, dari fasis Jepang masuk ke Indonesia dengan propaganda Jepang pemimpin Asia, Jepang saudara tua bangsa Indonesia. Pemerintah Jepang bersikap bermurah hati kepada bangsa Indonesia, yaitu menjanjikan Indonesia akan merdeka. Kemudian pada tanggal 29 April 1945 bersama dengan hari ulang tahun Kaisar Jepang. Beliau memberikan hadiah kepada bangsa Indonesia, yaitu merdeka tanpa syarat. Sekian, cukup. Terima kasih, cukup sekian dari pembahasan saya tentang materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.